Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMIT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Melalui video ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Melalui pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Saya berusaha untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran dan mengimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran saya meliputi yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami dan menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang kedua, manajemen diri, yaitu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang masuk akal setelah menganalisis alasan dan resiko yang akan diterima. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat petani yang merawat tanaman agar tumbuh dengan baik. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang berlandaskan kesadaran penuh atau mindfulness, akan terwujud lingkungan belajar yang suportif dan akan berdampak pada peningkatan performa pembelajaran murid, serta murid dapat mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak. Selain itu, untuk dapat mencapai peningkatan akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being murid, guru harus mampu menjalankan perannya untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk mencapai visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi unggul, berakhlak mulia, mendunia melalui sikap mandiri, kritis, dan kreatif, guru harus mengembangkan kompetensi sosial emosional atau KSE pada diri murid melalui kegiatan pembelajarannya, sehingga murid akan lebih fokus untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi sosial emosional membantu mewujudkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional, keduanya adalah bentuk pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan murid. Berikut pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tugas guru yang utama adalah meningkatkan kemampuan akademik murid saja, sehingga saya mengabaikan kebutuhan belajar murid baik secara emosional, sosial, maupun keterampilan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata untuk meningkatkan fokus belajar dan kemampuan akademik murid, terlebih dahulu saya harus membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung untuk belajar dengan cara mengembangkan kompetensi sosial emosional berdasarkan mindfulness. Agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, praktik kesadaran penuh meliputi teknik stop, teknik listening, teknik seeing, ice breaking, dan lain-lain. Yang ketiga adalah 4 indikator pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, meliputi pengajaran eksplisit,
integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid, yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, seperti melakukan aktivitas mindfulness. Kedua, melakukan integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti meminta murid untuk berdiskusi kelompok. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui pembiasaan 5S, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Berikutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat, yaitu melakukan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan, seperti melakukan kolaborasi di dalam kepanitiaan, menjadi teladan bagi rekan sejawat, serta mendorong rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru.